Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Di pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau datang dengan ucapan syukur, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang kami alami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa melindungi hidup kami Tuhan, terus memberkati dan memancarkan sinar wajah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus membimbing kami hari lepas hari Tuhan. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi ibadah yang indah Tuhan di antara kami dan Engkau Tuhan. Ketika kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh merasakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau menjamah dan Engkau mengubahkan kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini daripada Engkau Tuhan, Engkau yang beracara pada kami masing-masing pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau mengucap syukur. Kita sembah Dia. Kita kasih. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan.
memuliakan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihku memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya.
kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau terus bersyukur, untuk itu kami terus mau memuji, memuliakan nama-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, dengan kasih yang tidak berkesudahan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kita bersyukur. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu tidak berkesudahan. Ini umat-Mu yang Kau kasih dan kami mau bersuka cita dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita mau memuji memuliakan Dia. Haleluya. Di hadapan keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Angkat jempolnya katakan. Oh Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Siapa yang percaya kita punya Tuhan Allah yang maha baik? Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya tidak ada satupun yang Tuhan rancangkan yang gagal dan yang buruk. Amin. Katakan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku dikoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan.
buka kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku akan ku pikul. Cukuplah kasih-Mu. Aku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang hari yang terbaik. Siapa bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Mari berikan salam kanan kiri buka belakang, katakan shalom. Haleluya. Kita puji Dia lebih lagi. Katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Katakan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar sapa-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara
bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Dan biarlah kedahsyatannya itu menjadi satu jaminan bagi hidup kita. Dalam segala masa, Dia tetap Allah yang baik dan berkuasa. Amin. Mari kita mau mengucap syukur apapun keadaanmu hari ini. Kita percaya dari ucapan syukur yang meluap itu ada mujizat yang Tuhan sediakan. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang, katakan, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari coba angkat suaramu, katakan
Ya Tuhan, jikalau kami terus melekat kepada Engkau, kami percaya kemenangan itu pasti terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Kau kuduskan hamba-Mu ini, Kau kuduskan semua yang ada di tempat ini untuk layak menerima taburan benih firman-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh termeterai di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Bahkan mereka boleh bertumbuh, berbuah-buah, dan buahnya tetap maupun berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan memimpin pertengahan ini hingga akhirnya dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyambut firman bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, saudara, di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 24 ayat 42. Injil Matius 24, 42. Saya ajak untuk bangkit berdiri untuk kita mau lebih hormat lagi dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yang percaya bersama saya katakan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Enggak terasa ya, kita sudah masuk minggu keempat ya. Minggu terakhir ya ini ya. Minggu terakhir atau masih ada? Minggu terakhir ya. Nah, bulan depan sudah bulan 3 Maret, cepat sekali saudaraku. Dan apa yang kita telah perbuat dalam bulan Januari sampai bulan Februari ini untuk perkenanan pada Tuhan. Ya, coba cek apa yang sudah kita perbuat untuk perkenanan kepada Tuhan pada bulan Januari awal ini 2025 sampai saat ini. Kita harus cek apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tuhan berpesan kepada kita semuanya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, semalam saya melihat itu video yang menyampaikan bahwa ada jemaat Kristen, orang Kristen yang di Kongo dibantai, ada 70 orang. Ya saudara, kasihan banget ya. Kita hanya mendoakan saja. Puji Tuhan dan kita bersyukur kita ada di tempat ini, kita ada di Indonesia ini masih kita bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat keadaan dunia ini semakin tidak menentu, semakin kita itu tidak ngerti apa 5 menit kemudian yang terjadi kita tidak tahu saudara. Tetapi Tuhan pesan, berjaga-jaga nak, berdoa. Banyak kita semuanya mungkin karena kesibukan hari lepas hari mungkin tidak mengutamakan Tuhan. Ya, mungkin kita kurang berdoa, mungkin kita kurang iman sehingga roh kita akan mengalami padam. Tapi pagi hari ini kita diingatkan kembali kita untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena tidak tahu 1 menit, 5 menit kemudian apa yang terjadi. Seperti sebelumnya saya mau kesaksian beberapa bulan yang lalu saya sempat ke Samarinda saudara. Saya masuk ke hotel. Nah di situ
AC-nya itu bocor. Saya sudah lapor, sudah dibetulkan. Terus malamnya saya mau ke kamar mandi, terus saya keluar. Enggak tahu saudara, kalau di bawah itu masih basah. Keplesetlah saya. Ya, dengkul saya coduk gitu saudara. Lumayan sakit, tapi saya pegang-pegang gini, saya katakan, Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan, ampuni Tuhan jikalau aku salah. Mungkin saya salah, saya ditegur, saya kepleset, saya nggak tahu, tapi saya bilang ampuni Tuhan kalau saya salah. Dan akhirnya saudara, yang dengkul yang diadu dengan lantai yang begitu kerasnya itu tidak terjadi apa-apa. Saya sehat, saya bisa jalan langsung, saya nggak sakit. Puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya. Ya, jadi kita enggak tahu saudara, 5 menit kemudian kita keluar apa yang terjadi kita enggak tahu. Tapi pagi hari ini mengapa Tuhan kok bilang berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa kita harus melakukan seperti itu? Coba kita melihat satu ayat kita baca Roma 13. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama-sama yuk. Kita baca yang pria lebih dulu. 11 nanti disambung wanita. 12 dan seterusnya. 2, 3. Pria. Prianya kok cuma 3 ya, 2 ya. Bersuara, yang lain mana ya? Ayo suara yang lantang. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Suaranya yang lantang saudara. Ayat 12, wanita yang keras, 2, 3. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13, pria keras. (14) bersama-sama 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Alasannya, ayo Roma 13 ayat 11 coba di scroll. Nah, hal ini harus kamu lakukan. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba. Kamu untuk bangun dari tidur, bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Pesan yang pertama, kenapa kita harus berjaga-jaga, yaitu saatnya telah tiba untuk bangun dari tidur. Mengapa firman Tuhan mengatakan bangun dari tidur? Ya, mungkin banyak yang tidur secara roh. Ya, imannya sudah kendor, saudara. Semangatnya sudah patah. Ya, mungkin sudah lemes, sudah kita tidak punya pengharapan lagi. Tapi pagi hari ini firman Tuhan luar biasa katakan bangun dari tidur. Senggolon sebelahmu katakan bangun dari tidur. Ya, bangun dari tidur. Jangan tidur. Ya, tidur rohani, tidur males ya, tapi utek-utek hal duniawi. Ya, tapi hari ini
bangun yang terutama mengutamakan kita adalah bersekutu dengan Tuhan di setiap waktu. Ya, sambil berjalan, sambil masak, sambil cuci piring, sambil cuci baju, sambil ngepel dan sebagainya, ya, kita terus bersekutu dengan Tuhan, berdoa dalam roh, ya. Karena ini yang dikehendaki Tuhan, ya. Jangan sampai kita tidur rohani kita, ya. Coba kita melihat karena ada 4 peringatan yang disampaikan, yaitu yang pertama bangun dari tidur, yang kedua coba kita melihat ayat 12, ayat 24 ayat 12. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya. Yang peringatan yang kedua katakan tangio, wis awan, hari sudah siang. Ya, ya itu. Ayo katakan tangio, wis awan. Ya, yang kedua kita harus bangun. Ya, yang pertama kita tadi apa? Bangun dari tidur. Yang kedua hari sudah larut malam dan hampir siang. Ya, ini dikatakan seperti ini. Terus sekarang kita melihat mengapa kalau hari hampir siang, sudah larut malam hampir siang, harus mengapa? Ayat 13, coba. Ayat 12 tadi yaitu apa? Menanggalkan perbuatan ayat 12 tadi sebentar. Menanggalkan perbuatan apa? Kegelapan. Ya, ini dulu. Peringatan yang ketiga, menanggalkan perbuatan kegelapan. Ya. Menanggalkan perbuatan kegelapan itu adalah perbuatan dosa. Karena dosa itu di dalam gelap, Saudara. Ya. Kalau kita hidup dalam terang, kita pasti akan melakukan kebenaran. Tapi kalau hidup dalam gelap, wah wis gak peduli. Ya. Ape ngenyek, ape ngelokni, ape fitnah, ape hoax, ape menjerumuskan orang. Pokoknya kita tidak peduli, ya. Itu hidup dalam gelap. Ya. Berani berbuat dosa. Dipikir wah gak popo. Tunggu dulu Saudara. Dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Waktunya singkat. Kita tidak tahu, Tuhan pasti datang yang kedua kali itu di awan-awan, atau Tuhan datang melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yaitu kematian. Kematian. Ini masih ada teman saudara seiman kami yang meninggal, istrinya mengatakan, wong mau seapik lu, wong mau lagi lunga samudera lu, tuku barang apa, kok iso mulih kok sesek, bar sesek tak gawe di rumah sakit, langsung kok budal. Dia bilang gitu. Ini loh Saudara, kita enggak tahu. Satu langkah ke depan apa yang terjadi tidak tahu. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kita akan selalu bisa berjaga-jaga dan kita selalu berdoa sehingga roh kita itu terus melekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan, iya, mau melekat kepada Tuhan. Amin. Yaitu yang pertama tadi kita harus bangun. Yang kedua, hari sudah hampir siang. Yang ketiga adalah menanggalkan perbuatan kegelapan. Saudara tahu sendiri perbuatan gelap itu apa saja, pasti tahu Saudara. Ya. Nah,
Kalau yang keempat yaitu masih di dalam ini Roma 12 ini mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, ketika kita sudah menanggalkan perbuatan-perbuatan daging kita, ya, perbuatan daging, perbuatan duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, kita suka ngerasani mungkin ya, suka ya fitnah dan sebagainya, tanggalkan semuanya dan kenakan perlengkapan senjata terang. Menanggalkan perbuatan kegelapan, katakan menanggalkan perbuatan kegelapan. Dan setelah kita menanggalkan perbuatan kegelapan, kita harus apa? Mengenakan perlengkapan senjata terang. Katakan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ada yang ditanggalkan, ada yang dibuang, tapi ada yang dipakai. Yaitu perlengkapan senjata terang. Saudara, apa perlengkapan senjata terang itu? Ya, nanti ya, coba kita baca itu seterusnya tadi ayat 14, coba. Ayat 14. Oh ya. Ayat 13 dulu, coba. Yuk. Perbuatan-perbuatan dalam kegelapan itu apa aja? Antara lain kita baca di dalam ayat 13 ini. 2, 3 yang keras saudara. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini perbuatan-perbuatan kegelapan antara lain ini banyak, masih banyak lagi, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Seringkali kita senang ya kalau diundang ke pesta, wah penting lah pesta yang kok ibadah kok wae lah. So, minggu depan kan ada dan sebagainya. Diundang sana, diundang sini ya. Ada orang yang seperti itu sampai belan-belani loh. Keluar kota, keluar negeri, diundang datang semua saudara. Ya, nah terus sebaiknya gimana? Kalau kita enggak boleh, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Suka datang ke pesta-pesta. Sebaiknya kita lebih baik lagi untuk kita datang ke rumah duka. Mengapa datang ke rumah duka? Kita bisa melihat orang yang terbujur kaku itu ada di dalam peti. Saatnya juga akan tiba kita akan mengalami seperti itu. Inilah perlunya kita datang ke rumah duka. Menghibur yang ditinggalkan keluarga dan kita bisa melihat bahwa suatu saat kita juga akan terbujur kaku di dalam peti itu. Waktunya kita tidak tahu, saudara. Itulah yang dikatakan lebih baik datang ke rumah duka daripada ke pesta. Itu ada di dalam ayat Alkitab, saudara. Nanti saya carikan ya. Nah ini yang penting. Coba terus. Ya ayat 14 ya. Tetapi kenakanlah apa? Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Yang keras sebagai apa? Perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kalau Tuhan sudah melarang jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kamu harusnya begini, kamu menanggalkan ini, kamu harus memakai ini. Dan Tuhan memperlengkapi kita. Luar biasa loh Tuhan itu.
Ya. Manusia tidak mampu melakukannya. Tapi Tuhan memperlengkapi setiap kita orang yang percaya yang dikasihnya dengan perlengkapan senjata terang. Mengapa perlengkapan senjata terang? Karena kita tidak tahu musuh kita. Musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara, ya. Segala siasat iblis yang ada di bumi ini kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Supaya kita bisa menang untuk menghadapi siasat iblis, diberikanlah perlengkapan senjata Allah. Diberikan perlengkapan senjata terang. Iku apa toh Bu? Perlengkapan senjata terang itu. Kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai ke-16. Kita baca yuk supaya kita bisa lebih jelas dan lebih mengerti. Kalau tadi dikatakan ayo berjaga-jaga, ayo berdoa, gawe apa? Kenapa? Kok harus berjaga-jaga dan berdoa? Selalu sadar ya untuk kita terus melekat kepada Tuhan. Gawe apa? Iki lo dino iki, hari ini adalah hari-hari yang sudah gelap. Sebentar lagi akan pagi, siang. Dan untuk apa? Kita harus berjaga-jaga itu kalau kita lihat sebentar lagi sudah akan hampir siang. Yaitu membuang segala perbuatan-perbuatan duniawi. Membuang, menyingkirkan segala hobi-hobi kita, keinginan kita yang secara duniawi. Ya, seperti itu. Buang, tapi fokus kepada Tuhan. Lebih fokus, lebih mengutamakan kepada Tuhan. Ya. Dan kalau kita sudah menanggalkan semuanya, konopo meneh. Pakai perlengkapan senjata Allah. Amin. Nah, perlengkapan senjata Allah itu kita lihat, kita mau belajar di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ke 16. Ya, tolong saya baca ayat 10, saudara 11 dan saya selanjutnya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11 monggo. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Ya. Ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. 15. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Ya, ya. Ini ada 6, ada 5 saudara.
Ada 5 perlengkapan senjata Allah. 6 ya, 6 saudara. Ada 6 perlengkapan senjata Allah. Ya. Yang pertama kita kembali scroll ayat 14. Tolong ini simak baik-baik, ini penting sekali saudara. Bisa dicatat ya nanti dipelajari di rumah lagi. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Yang pertama yaitu berdiri tegap. Jangan ngelokro, jangan alasan, aras-arasan aku, males aku awakku gak kuat. Nah, Tuhan ngomongkan, berdirilah tegap. Ya. Berdiri tegap itu artinya orang yang sedang bersiap-siap. Coba kalau kita ngelokro, kita tidur-tiduran, terus ada musuh datang. Apakah kita bisa langsung siap-siap? Tidak bisa. Tapi kalau kita berdiri tegap, ada musuh datang, kita akan melawan. Ya, berdirilah tegap. Ya, yang pertama itu berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu berikat pinggang kebenaran? Yaitu di dalam kehidupan kita setiap orang percaya jangan sampai melepaskan kebenaran itu di dalam setiap perbuatan kita. Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya. Semuanya kita tangkal, kita lawan dengan firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia juga 3 kali mengatakan ada tertulis. Ya. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita tidak siap, kita tidak punya iman, kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau pas kamu dicobai iblis, katakan ada tertulis. Iblis kamu, apa? Sing tertulis apa? Mbuh, gak ngerti. Tapi ketika kita melakukan ada tertulis, saya iblis, nyah engkau dari hadapanku. Apa sing tertulis? Mengampuni musuh. Nah, ya, siapa yang membenci kita, ampuni dia, doakan dia. Oh iya benar. Nek no ngerti firman Tuhan. Tapi kalau tidak ngerti, cuma kamu bilang ada tertulis, apa sing tertulis. Nah ini karena kita tidak bersekutu dengan firman. Kita tidak terus membaca firman Tuhan Alkitab ini setiap hari. Jadi perbendaharaan firman Tuhan itu sangat minim sekali. Sehingga kita akan menjadi lawan iblis, makanan iblis yang paling empuk. Mudah digagalkan, mudah dikalahkan. Tetapi orang yang tegap dan berikat pinggangkan kebenaran, maka dia tidak akan mudah goyah. Yang mengerti katakan, tidak mudah goyah. Ya, kita harus terus berikat pinggang kebenaran, yaitu firman itu terus diikatkan dalam kehidupan kita. Ya, ada sesuatu kabar yang tidak enak, firman tertulis kamu tidak akan dikutuk tapi kamu diberkati. Ya, kamu tidak sakit tapi disembuhkan. Kamu tidak lemah tapi kamu kuat. Nah, seperti itu, ya. Kamu tidak gagal tetapi sukses. Amin. Itu saudara kata-kata firman yang harus mancep di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Ya, jangan kalau delok tuh kamu gak disenengi, kamu dilokno digone. Enggak apa-apa. Kalau kita salah minta maaf, kalau kita benar ampuni saja, tetap kita mengampuni. Dan doakan yang penting, ya. Seperti itu, ya. Yang pertama apa? Perlengkapan senjata rohani, katakan ikat pinggang. Katakan ikat pinggang. Iya, nanti ada 6. Ya, ikat pinggang. Yang kedua, ayo ini berbaju sirahkan keadilan. Katakan berbaju sirahkan keadilan. Nah, berbaju sirahkan keadilan itu apa toh? Kongkon piye?
Baju sirah itu sama dengan rompi logam. Ya, kalau orang zaman dulu berperang tuh pakai rompinya logam. Jadi ketika ada musuh dia dibacok dia enggak mempan. Ya, itu rompi. Ya, rompinya itu dari logam. Nah, di dalam memakai baju sirah itu apa artinya? Untuk melindungi tubuh kita. Untuk melindungi jantung kita. Karena iblis itu menyerang hati kita. Panah api setan itu panahkan menusuk jantung kita. Itu dilindungi dengan baju zirah keadilan. Ya. Baju zirah keadilan itu sebuah rompi ya untuk melindungi dada kita dan jantung kita. Oleh sebab itu Tuhan berpesan dikatakan Amsal 4 ayat 23. Ayo, Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatiku dengan segala kewaspadaan. Waspada terus. Itu boleh dikatakan terus dijaga, berjaga-jaga. Hati kita jangan sampai kita itu terlena. Hati kita jangan sampai tertipu oleh siasat iblis. Berjaga-jaga terus. Karena mengapa? Dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang hatinya benar bersih, wajahnya juga memancarkan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan, coba pandang kanan kirimu, ada kemuliaan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Katakan, wajahmu memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, saudara, wajah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Katakan, wajahku memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau wajah kita memancarkan kemuliaan Tuhan, itu artinya apa? Tuhan ada di dalam kita. Amin. Ya, kemarin waktu saya maesong, ya itu teman dekat kita dulu satu tim untuk pelayanan kepedesaan setiap Sabtu sampai Minggu kita berangkat ke pedesaan, kita bawa peralatan saudara pada waktu itu tahun 90-an ya kalau nggak salah ya 90-an, 92 atau bagaimana. Itu sampai beberapa tahun kita berangkat itu ada 3 mobil, 4 mobil ya. Sampai kita bawa peralatan genset, bawa peralatan mic ya, peralatan keyboard ya, dan ini sound juga jadi bongkar pasang di sana, beberapa gereja kita layani saudara. Nah di situ kita melayani gantian, yang WL gantian, nanti yang khotbah juga gantian saudara, yang singer juga ada. Ya itu semua pengusaha-pengusaha juga yang melayani pada waktu itu ya. Nah saya dekat dengan ibu yang ditinggal suaminya ini, dia murung rasanya gini. Nah terus kalau kita datang ke tempat rumah duka, yaitu kita harus menjadi menghibur buat mereka yang ditinggalkan. Nah caranya gimana? Saya guyoni saudara, saya guyoni. Duh, memang durung adus ya? Oh aku durung adus katisu. Biyu ambumun. Tapi tak tuh sih. Terus ada sesuatu yang teringat pada waktu itu guyonan ya. Itu dia tertawa terbahak-bahak saudara. Ya wes gitu aku bisa menghibur dia. Nah, gitu. Ya. Jadi perlunya kita datang ke rumah duka yaitu kita menghibur yang ditinggalkan, juga kita menjadi berkat bagi semua orang
wajah kita memancarkan kemuliaan Tuhan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Nah ya, ini yang kedua ya, yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Tadi Efesus 6. Efesus 6 ayatnya yang ke 15. Yuk. Ya, ayat 15. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang. Kebenaran. Yang kedua apa? Baju zirah. Keadilan. Ya. Yang ketiga, ayo kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita harus memberitakan Injil, memberitakan kesaksian hidupan kita kepada semua orang. Ya, karena 1 Petrus 2 ayat 9 kata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan apa ayo coba 1 Petrus 2 ayat 9. Nanti kembali lagi Efesus 6 ya. Yuk. Katakan kamu, katakan aku ya. 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, stop sampai di situ. Setelah kita adalah dipilih, kita imamat yang punya kerajaan, kita bangsa yang kudus. Untuk apa? Ya, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Ini gunanya ya. Kalau kita adalah dipilih Tuhan, kita adalah imam-imam yang punya kerajaan, kita adalah bangsa yang kudus. Ya. Tujuannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yaitu bersaksi yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, sudahkah kita bersaksi? Sudahkah kita menjadi berkat, yaitu perkataan kita untuk menyelamatkan setiap orang? Sudahkah kita menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Saudara, mari kita mau sekarang sadar, kita mau bangkit, kita mau bangun dari tidur kita karena waktunya singkat. Kenapa kita harus memberitakan kabar baik kepada semua orang? Kenapa kita mau harus menjadi kesaksian bagi semua orang? Coba kita baca di dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 2. Yuk kita baca 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, beritakanlah firman. Saya di tempat kematian atau pas di tempat umpamanya diundang pesta apa, tidak pernah tidak mengatakan firman Tuhan kepada di kanan kiri saya. Benar saudara. Ya, bahkan kemarin saya ada pelayanan di lapas, itu tampingnya kan belum Kristen, tapi juga saya injili saudara. Ya, dia mau percaya atau tidak percaya itu urusannya dia. Tapi firman Tuhan sudah saya sampaikan dan saya menjadi kesaksian bagi mereka supaya kalau Tuhan izinkan dia jamah, diselamatkan dan dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu penting sekali.
Daripada kita ngoceh ngalor ngidur ngrasani wong, delokne wong, delok-delok wong kuwi delok lewemune, delok-delok iku kurune, delok-delok nah. Daripada kita ngomongi ngono, ya tahu saudara, ayo kita mending pakai perkataan kita, firman Tuhan disampaikan menjadi kesaksian bagi semua orang dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Setuju saudara? Amin. Ya, itu yang penting. Ojo ngerasani, ojo kecewa ngelokne wong. Lah ya aku mesti ngene loh. Aku saiki semua aku wis gak. Nah, saudara, kecewa. Nah, padahal kita anak Tuhan, kita seiman, kita juga satu gereja, satu atap. Loh kok saling menjatuhkan, kok saling mengolok, saling menghina, saling menfitnah. Nah, itu tanggalkan semuanya. Katakan tanggalkan. Kenakan selengkap apa? Senjata Allah. Tanggalkan, ayo bilang tanggalkan. Kenakan selengkap senjata Allah. Itu apa namanya? Kekuatan kita memakai kelengkapan senjata Allah. Ya. Nah, jangan pakai bom, jangan pakai pistol, jangan pakai panah dan sebagainya. Karena musuh kita bukan darah daging, bukan orang itu, tapi kuasa kegelapan, roh jahat yang ada di udara, ya, siasat iblis yang ada di dalam setiap kehidupan orang yang bencekno, ya, yang orang yang tidak percaya, orang yang lagi tidur rohaninya. Ya, kata-katanya selalu kecewa, ngelokne orang, misoi dan sebagainya. Itu orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi orang yang hidup dalam terang, maka firman Tuhan itu yang akan disampaikan. Ya, supaya mereka juga diselamatkan. Nah, ini ayat 2 Timotius 4 ayat 2 itu jadi beritakanlah firman, siap sedia atau tidak, baik waktunya, tidak baik waktu, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Kalau dia salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, kadang dengan karyawan, dengan pembantu seringkali salah, saudara. Tapi saya negornya dengan kasih, tidak mau marah-marah. Ya, bersihkan apa-apa di meja kotor, loh itu serbetnya ditaruh aja gitu, dia ditinggal. Terus saya beberapa kali saya ambil, tapi setelah itu saya bilang, "Lah iki rene ana sing keri lho mau." "Apa, Bu?" "Lah kuwi." "Oh iya lali." Jadi negornya dengan kasih, ya. Dan sabar, ya. Nah, ini. Jadi siap saudara untuk mengabarkan Injil? Amin. Siap saudara untuk mengabarkan Injil? Mulai sekarang, ya. Ketika kita bertemu dengan siapapun, beritakanlah Injil itu dan kesaksian kita. Aku loh dhisik kok ora tau nang gereja, aku ora tau baca Alkitab, aku ngawur uripku. Oh, aku sombong, aku wonge gak kenean, emosian dan sebagainya. Tapi saiki lho, ketika aku wis baca firman, aku beribadah, aku ngokne firman, aku memuji Tuhan, aku iso sabar, aku iso murah hati, aku iso mengampuni. Nah, amin. Iya saudara, ya ada perbedaan. Nah, ini kesaksian kita, ya. Kesaksian kita bagi semua orang. Juga satu ayat lagi di dalam kitab Wahyu 12 ayat 11. Hal ini itu cara untuk mengalahkan iblis. Saudara. Ya, kita baca Wahyu pasal 12 ayat 11. 2, 3 yang keras. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa? Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan
kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam alam maut. Oleh kesaksian kita yang memuliakan nama Tuhan, itu kita mengalahkan musuh iblis itu dengan kuasa darah anak domba. Ya, jadi jangan takut kita bersaksi. Ya, Tuhan menyertai kita semuanya. Ya. Sekarang yang keempat, keempat ya. Keempat apa kelima? Empat. Hah? Tadi lo perlengkapan senjata Allah keberapa? Sekarang keempat. Oh sekarang kelima. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Ikat pinggang. Dua, beri tegap terus ikat pinggang terus sirahkan baju sirah yaitu rompi keadilan. Yang ketiga, pakai sepatu kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Yang kelima yaitu ketopong keselamatan. Ya. Tadi di dalam Efesus 6 Efesus 6 ayatnya yang ke-14. Efesus 6 ayat 15 ayat 15. Ayat 15, ya ayat 16. Nah, dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman. Katakan perisai iman, ya. Perisai iman. Nah, perisai itu apa? Tameng untuk menangkis. Ya, kalau dulu zaman dulu perang mungkin Mojopahit apa zamannya yang dulu-dulu lah pokoknya Keraton Majapahit, Keraton Mataram dan sebagainya. Perang itu pakai perisai, ya, untuk menutupi, untuk menangkis, ya, perisai iman, ya. Itu sebagai tameng untuk melindungi dari panah api si jahat, ya. Panah api si jahat itu apa? Ya saudara lihat saja, sekarang gadget-gadget itu memunculkan video-video porno, ya toh, hoax-hoax dan sebagainya, ya. Nah, godaan-godaan, ya, pinjol, judi online, ya, terus percabulan, perjinahan, pornografi marak di dalam WA itu banyak, ya. Saya skip, saya buang, ya. Nah ini bagaimana kita cara melawannya? Yaitu kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9, ayo 2, 3. Lawanlah dia itu siapa? Iblis itu, setan itu. Dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi iblis itu jangan dibiarkan ketok-ketok, monggo sampean melebet, ya jangan. Tapi tahu iblis, tahu kebohongnya, tahu siasatnya, lawan dengan apa? Iman yang teguh. Iman yang teguh. Mengapa harus punya iman yang teguh? Kalau imannya cuma suam-suam kuku, biasa-biasa saja, tidak teguh, akan kalah. Tapi di sini kata iman yang teguh. Dan Ibrani 11 ayat 6, coba kita baca. Ibrani 11 ayat 6, kita baca yang keras, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari Dia.
Kita datang beribadah ke gereja bukan sebagai rutinitas, tapi kita sungguh-sungguh mencari Dia. Beda kalau sebagai rutinitas ya olah teko laga. Tapi kalau sungguh-sungguh diusahakan, ada sebuah perjuangan di dalamnya untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan ketemu dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita melihat di dalam ayat yang ini, yang kelima ya. Ketopong keselamatan. Efesus 6 tadi. Ayat yang 15. 16. Nah, setelah perisai iman, sebab kamu dapat memadamkan semua bukan satu, api dari si jahat ketika punya perisai iman. Ayat 17. Dan apa? Terimalah ketopong keselamatan. Ya, dan yang pedang rohnya nanti yang terakhir. Ketopong keselamatan itu adalah helm yang melindungi kepala. Ya, berbicara melindungi kepala itu adalah pikiran kita, Saudara. Ya. Karena medan yang paling berat ada di dalam pikiran kita. Ya. Dosa direnungkan dalam pikiran, akhirnya bisa menjadi kenyataan. Tapi pikiran yang positif ketika kita merenungkan akan menjadi kenyataan, menjadi positif. Yang percaya katakan, iya. Pikiran positif akan terjadi positif. Ya, pikiran negatif akan terjadi negatif. Ya, ini saudara, penting sekali kita menjaga kepala kita, pikiran kita, ya, untuk kita fokuskan hanya kepada firman Tuhan. Ya, ini jadi supaya kita itu memakai perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan dari kepala sampai kaki, saudara. Ya, coba yang terakhir 6. Pedang roh. Ya, yaitu apa? Pedang roh itu apa? Firman. Ya, pedang roh itu firman. Ibrani 4 ayat 12, coba. Sebentar, ini sampai selesai. Ibrani 4 ayat 12. Ya, yuk kita baca. Yang keras ya saudara, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Nah, dari perlengkapan senjata Allah 1 sampai 5 itu untuk membentengi diri kita. Tapi hanya satu yang untuk menyerang, yaitu pedang roh. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis 3 kali saudara. Ketika dicobai oleh iblis. Ya, oleh sebab itu ayo kita terus masukkan firman itu di dalam roh dan hati kita. Supaya ketika iblis itu mencobai kita, kita katakan firman dalam nama Yesus, enyah engkau dari hadapanku. Maka dia akan lari dengan tunggang langgang. Tentunya dengan iman yang teguh. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Katakan, lawan iblis dengan iman yang teguh, tangguh, ya, kuat, tegap, ya. Jangan bilang awakku wis tuwa, iki loro-loronen, diluk jempolanku cekot-cekot. Nah terus iki kentolku kok kram, gitu. Nah terus iki apa jeneng boyokku kok ya senut-senut, nah ya.
Nah, kalau Zakiru bilang faktor U, ndak apa-apa, bersyukur aja, gitu. Minum air hangat, pagi hari sebelum makan apa-apa 2 gelas. Air putih hangat 2 gelas. Jangan cuma mangat-mangat, agak panas sedikit. Itu untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan dari organ tubuh kita. Bagus itu, sehingga nanti kolesterol, tekanan darah tinggi, mungkin asam urat dan sebagainya itu bisa amblas, saudara. Tekuni 1 setiap hari, pagi hari minum itu, nanti sehat, saudara. Ya, jadi ini pedang roh itu untuk menyerang musuh, saudara. Oleh sebab itu mari kita mau aktifkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, yaitu perlengkapan senjata Allah. Tadi ada berapa? Ada 6, ya, ada 6 perlengkapan senjata Allah. Ada 6, kita aktifkan dan percayalah iblis akan mundur dari hadapan kita. Dan kita akan menang dan lebih daripada pemenang, ya. Dan supaya kita semuanya tidak ada yang tertinggal tapi masuk dalam kerajaan Allah di surga yang kekal, ya. Amin, ya. Mari kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, yaitu saya pesankan tetap tegap, ya. Tetap memiliki roh yang menyala-nyala, ya. Tetap kita mau mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain, dan tetap kita mau menanggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan selengkap senjata Allah untuk membentengi, untuk memberikan kita itu perlindungan untuk serangan iblis yang tiba-tiba datang kepada kita, ya, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, ya. Saudara yang mengerti katakan ya. Saudara percaya kalau saudara hari ini masih ada, saudara mau hidup di dalam Tuhan? Mari tanggalkan semua keinginan-keinginan duniawi. Mau taat dan tunduk akan otoritas Roh Kudus, ya. Saya panggil undang Pak Gembala maju ke depan. Kita mau pakai